I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ekawati Rambujati, semester 5. Saya dari kampus Tikes Maranatha Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan perjalanan penyakit dari hipospadia. Nah, sebelum kita membahas apa saja yang bisa menyebabkan hipospadia, nah kita harus mengetahui hipospadia itu seperti apa dan apa yang dimaksud dengan hipospadia. Hipospadia adalah kondisi kelainan bawaan lahir yang bisa menyebabkan letak lubang kencing atau uretra pada laki-laki tidak pada posisi yang seharusnya. Nah, baik. Di sini saya akan lanjut menjelaskan perjalanan penyakit dari hipospadia. Nah, kita akan lanjut menjelaskan ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hipospadia. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi hipospadia. Yang pertama ada faktor lingkungan, kedua ada faktor genetik, dan ketiga ada faktor hormonal. Nah, faktor lingkungan bisa terjadi karena terpapar zat plutum yang bersifat organik. Nah, dan ketika sudah terpapar zat plutum yang bersifat organik, maka akan terjadi mutasi. Nah, mutasi sendiri adalah perubahan materi genetik atau sesuatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Nah, itu bisa menyebabkan perkembangan fusi dari garis lipatan uretra tidak lengkap. Lanjut membahas faktor yang kedua adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik disebabkan karena mutasi gen yang mengkode sintesis androgen. Nah, maka di situ bisa menyebabkan androgen tidak akan terbentuk. Hormon androgen adalah hormon steroid yang merangsang atau mengontrol perkembangan pemeliharaan karakteristik laki-laki. Nah, ketika androgen tidak terbentuk, maka akan terjadi diferensi uretra pada penis tidak akan terbentuk. Kita akan lanjut bahas faktor yang ketiga adalah faktor hormonal. Nah, faktor hormonal bisa terjadi karena tidak ada sintesis hormon androgen. Nah, ketika tidak ada sintesis hormon androgen, ketika tidak ada sintesis hormon androgen, maka akan terjadi gangguan pembentukan tuberkel genital. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan hipospadia. Nah, hipospadia juga bisa menyebabkan korde atau yang bisa menyebabkan urin tidak memancar dengan sempurna dan merembes ke perineal. Nah, jika urin sudah merembes ke perineal, maka akan terjadi iritasi. Nah, kita bisa mengambil masalah keperawatannya gangguan integritas kulit. Nah, ketika urin tidak memancar dengan sempurna dan merembes ke perineal, maka akan dilakukan pembedahan. Pembedahan ada 2, ada preoperasi dan postoperasi. Nah, preoperasi sendiri akan bisa menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang kondisi dan proses penyakit. Nah, masalah keperawatan yang diambil adalah defisit pengetahuan. Nah, yang kedua ada postoperasi yang disebabkan oleh 3 bagian, yaitu kordektomi dan uretroplasti. Nah, terus yang kedua ada hospitalisasi, ketiga ada pemasangan kateter. Nah, kordektomi dan uretroplasti. Baik, yang kedua ada postoperasi. Nah, postoperasi ini ada 3 penyebab. Yang pertama adalah kordektomi dan uretroplasti. Nah, bisa menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan.
Nah, sedangkan hospitalisasi sendiri adalah keadaan tertentu atau darurat yang mengharuskan seorang anak untuk tinggal di rumah sakit dan menjalani perawatan. Nah, itu penjelasan dari hospitalisasi. Nah, masalah keperawatan yang diambil adalah gangguan pola tidur. Terus yang kedua ada pemasangan kateter. Pemasangan kateter sendiri masalah keperawatan resiko infeksi. Nah, kordetomi dan uretroplasti itu bisa menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan dan bisa menyebabkan merangsang saraf nyeri di radix dorsal. Nah, masalah keperawatan yang diambil adalah nyeri akut. Mungkin itu saja perjalanan penyakit dari hipospadia. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.